Warga di Bali pasti tidak asing dengan yang namanya cetik. Cetik merupakan racun tradisional Bali yang sudah melegenda sejak ratusan tahun lalu. Namun masyarakat masih banyak yang salah menafsirkan. Dalam kehidupan masyarakat Bali dikenal dengan berbagai jenis racun tradisional atau cetik yang sangat berbahaya. Jika terkena cetik ini akan membuat seseorang menjadi susah, sakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Cetik ini biasanya digunakan untuk berbuat kejahatan dikarenakan rasa iri hati, dendam, ataupun kejahatan lainnya. Mengutip dari berbagai sumber, berikut ini adalah beragam cetik atau racun yang ada di Bali. Cetik Cerongceong Polo. Cetik Cerongceong Polo adalah cetik ramuan yang menyerang otak. Menurut Jiwa Atmaja dalam bukunya Jejak Bhairawa di Pulau Bali, cetik Cerongceong Polo ini merupakan cetik yang paling menakutkan dan dipersepsikan sebagai racun yang paling menyakitkan dan berbahaya. Hal ini dikarenakan Cerongceong Polo diartikan sebagai racun yang menyerang otak. Cerongceong Polo memang menyerang otak dengan gejala-gejala mata merah, badan terasa panas, telinga penderita terasa pecah. Selain itu, dalam buku Lek Lama, Lek juga dituliskan gejala-gejala orang terkena cetik Cerongceong Polo, yaitu sakit kepala berat sebelah atau seluruhnya, mata merah melotot, tetapi tidak sakit. Benda-benda yang dilihatnya terasa berputar. Cetik ini dianggap paling menakutkan dan mematikan oleh sebagian masyarakat. Dikutip dari sumber lain, disebutkan bahwa cetik adalah sebutan racun mematikan racikan manusia untuk keperluan perbuatan jahat, semisal karena dendam, iri, dengki, dan lain sebagainya. Jika seseorang mati secara tiba-tiba dengan memuntahkan darah hitam dan kental, maka hal tersebut biasanya pertanda akibat terkena cetik. Kadar cetik ada dua, yakni kasar dan halus. Dijelaskan bahwa kadar cetik yang kasar akibatnya bisa sangat fatal. Sedangkan kadar cetik halus, akibat yang ditimbulkannya perlahan-lahan. Semisal di penderita akan merasakan penderitaan tiada henti. Cetik kerikan gangsa. Cetik kerikan gangsa adalah salah satu jenis cetik yang berkembang di masyarakat Bali yang digunakan oleh orang yang sifatnya kurang baik untuk mencelakai orang lain. Mengutip dari laman kompasiana.com dengan judul usada tradisional yang digunakan untuk menangkal cetik kerikan gangsa. Selain menggunakan logam perunggu, cetik ini juga menggunakan bahan alami. Bahan alami yang digunakan adalah medang atau bagian halus atau merang, tiing gading atau bambu kuning, dan tiing buluh nama jenis bambu. Ada pula perunggu yang merupakan campuran dari dua logam tembaga dan timah yang memiliki toksisitas atau tingkat kerusakan tinggi untuk tubuh. Seseorang yang keracunan logam ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan neurologi, fungsi ginjal, sistem hemopoietik hemolisis, hingga kematian. Sedangkan merang bambu bersifat iritatif terhadap tubuh. Cetik kerikan gangsa ini dapat dicampur dengan labu kuning atau waluh. Labu kuning dapat meningkatkan efek toksik karena mengandung tembaga yang sangat tinggi. Seseorang yang terkena cetik kerikan gangsa akan muncul gejala akut hingga kronik. Gejala akut yang akan dapat dirasakan dan diamati dalam kurun waktu 6 bulan. Gejala yang muncul diantaranya sesak napas, kejang, sakit perut, mual, muntah, muntah darah, dan terkadang napas penderita berbau seperti bawang putih, sedangkan gejala kronik akan muncul lebih dari 6 bulan. Gejalanya dapat dilihat secara spesifik, yaitu terdapat garis-garis horizontal bersusun di bagian kuku. Tubuh penderita akan terlihat semakin kurus, lemah, dan kulit berwarna kuning. Hal ini mirip seperti penderita gangguan hati dan ginjal. Dikutip dari sumber yang sama, adapun obat yang dapat digunakan untuk mengobati cetik kerikan gangsa, yaitu 7 jenis tanaman obat tersebut antara lain bawang putih, jangu atau jeringau, gamongan, ketela, daun kembang sepatu, serai, dan air kelapa. Dari semua bahan tersebut, campuran serai dan air kelapa lah yang paling efektif untuk mengobati cetik kerikan gangsa. Cetik kerikan gangsa, racun tradisional di Bali. Secara niskala biasanya
praktisi ilmu hitam yang menggunakan cetik. Kerikan gangsa ini akan menambahkan kekuatan perusak dengan mantra-mantra tertentu. Cetik juga bisa dikirimkan dari jarak jauh, namun tidak sembarangan orang yang bisa melakukannya. Cetik reratusan. Cetik reratusan adalah cetik berbahaya kedua setelah kerongkong polo. Diperkirakan bahwa cetik ini menyerang perut jika dilihat dari bahan-bahan yang digunakan, yakni reratusan atau campuran. Ciri-ciri orang terkena cetik ini, yaitu perut penderita kembung dan muntah darah, batuk-batuk, merasa kedinginan. Bila melihat pohon dirasakan bergerak-gerak, bingung seperti orang mabuk, kaki juga dingin, pucat tidak bertenaga, dan kekurangan darah. Dikutip dari beberapa sumber, selain kerongkong polo maupun kerikan gangsa, masih banyak cetik atau racun yang dikenal dalam masyarakat Bali. Salah satunya adalah cetik reratusan. Menurut buku Jejak Bhairawa di Pulau Bali, yang ditulis oleh Jiwa Atmaja, dikatakan bahwa cetik jenis ini adalah cetik berbahaya kedua setelah kerongkong polo. Menurut beliau, Jiwa Atmaja tidak disebutkan pusat yang diserang oleh cetik reratusan, tapi dapat diperkirakan bahwa perutlah yang diserang jika dilihat dari bahan-bahan yang digunakan, yakni reratusan atau campuran. Ciri-ciri orang terkena cetik ini, yaitu perut penderita kembung dan muntah darah, batuk-batuk, merasa kedinginan. Bila melihat pohon dirasakan bergerak-gerak, bingung seperti orang mabuk, kaki juga dingin, pucat tidak bertenaga, dan kekurangan darah. Adapun sarana obat yang digunakan yaitu daun sirih tua, bawang dibakar, gula, air kelapa mulung yang muda, lalu diminum. Sementara dalam buku Lek Ngamah Lek karya Mangku Alit Pakandelan, ciri-ciri terkena cetik reratusan yaitu tampak seperti orang bodoh, diam membisu. Untuk mengobatinya menurut buku ini yaitu dengan minum campuran kembang sepatu putih, kelembak kasturi, sari kuning ditambah air, obat lulur dari daun mangga muda. Sumber lain juga mengatakan cetik reratusan memiliki ciri-ciri yang sangat unik, yakni setiap perahinan badan terasa panas dingin, bingung, bengong, dan terkadang suka berbicara sendiri. Pengobatannya menggunakan lengis lungsir yang dicampur daun salam ditumbuk dan ditambah air nyuh mulung dan diminum ketika kajeng kliwon. Cetik gringsing. Cetik gringsing adalah jenis cetik yang terbuat dari minyak hewan, biasanya kepiting beracun. Efek dari cetik ini biasanya menyerang organ vital manusia, seperti organ hati dan jantung manusia. Di berbagai sumber, cetik gringsing menggunakan bahan yaitu hewan bernama kepiting atau yuyu gringsing atau jenis kepiting dari klasifikasi Santiada. Dari sumber lain mengatakan, biasanya jenis kepiting beracun yang dimanfaatkan untuk ini sejenis Atergatis floridus. Kepiting ini nantinya dimasukkan ke dalam botol dan disimpan dalam tanah selama berbulan-bulan untuk mendapatkan ekstraknya secara alami sampai menghasilkan minyak. Minyak inilah yang digunakan sebagai cetik. Cetik ini biasanya menyerang organ hati dan jantung orang. Pertolongan pertama untuk cetik jenis ini biasanya dengan meminum bungka atau air kelapa yang masih muda. Itu diminum setiap hari sampai gejala mereda. Cetik badung. Cetik badung adalah cetik yang terbuat dari air yang keluar dari orang meninggal atau banyak yang didiamkan. Adapun cara untuk menangkal cetik jenis ini, sebelum minum ataupun makan sesuatu, hendaknya baca mantra berikut ini dengan penuh kepercayaan dan keheningan, hati dan pikiran. Bisa diucapkan berulang kali. Setelah mengucapkan mantra selanjutnya, oleskan hidung atau ludah dengan jari tengah pada selagan lelata atau bagian di atas hidung. Antara alis, bisa juga hidung itu ditelan sebanyak 3 kali. Berikut adalah mantranya. Orang yang imannya kuat, dipercaya dapat melihat cetik, layaknya berbentuk ulat atau aroma yang tidak sedap pada makanan atau minuman yang baru selesai dimasak, atau masih hangat atau masih segar.
sehingga ia mengurungkan niatnya untuk memakan atau meminum makanan atau minuman tersebut. Mengutip dari sebuah novel Bali, seperti yang dijelaskan sebelumnya, cetik badung adalah cetik yang berasal dari air orang yang sudah meninggal. Biasanya orang-orang yang memakai cetik ini adalah orang yang memiliki rasa dendam ataupun iri hati terhadap orang lain. Dan dalam kasus novel ini, sang tokoh utama dendam karena selalu digunjingkan atau digosipkan tidak baik, yang membuat sang tokoh utama nekat mencari dukun dan membuat cetik badung untuk temannya. Dan pada akhirnya tokoh utama menyesalkan perbuatannya. Dalam novel tersebut disebutkan cara penggunaan centik ini, yakni air orang yang sudah meninggal dicampurkan ke gelas air putih, dan dalam 3 hari, cetik ini akan membuat korban meninggalkan dunia dengan ciri mata yang memerah, merah semerah darah. Tak hanya itu, dalam novel dijelaskan harus melafalkan beberapa mantra. Namun mantra yang disebut tak diinformasikan.